Mudah-mudahan MK sadar meloloskan Gibran itu adalah kesalahan konstitusional. Jadi terstruktur, sistematis dan masif itu tidak hanya kaitannya dengan angka, tapi terkait misalnya terstruktur itu adalah bagaimana kekuasaan ini leading, memiliki agenda untuk memenangkan paslon tertentu mulai dari atas sampai bawah. Sistematis, ini well planned, dia well organized. Kemudian masif itu berada di banyak tempat. Kalau Bawaslu bilang 50% lebih. Nah, ini sudah beyond dari angka-angka sesungguhnya. Pertanyaannya adalah kenapa di presiden itu belum bisa berhasil? Karena memang tadi saya katakan tidak convincing permohonan sebelumnya. Itu satu. Tidak meyakinkan. Ya, tidak meyakinkan. Tapi jangan salah, di pemilu kada presiden itu sudah ada. Kota Waringin Barat misalnya. Kota Waringin Barat didiskualifikasi karena TSM. Jawa Timur. Jawa Timur diperintahkan pemungutan suara ulang di Madura tempat beliau karena TSM. 2014. Kemudian di Bengkulu Selatan itu didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan. Dan itu semuanya tidak terkait hanya dengan angka-angka. Anda mau mengatakan seperti itu? Bahkan tidak ada angkanya. Itu persyaratan apa urusannya dengan angka, ya kan? Nah, karena itulah kemudian kita akan lihat nanti. Siapa tahu tiba-tiba MK sadar, oh iya ya, meloloskan Gibran itu adalah kesalahan konstitusional. Tiba-tiba dia diskualifikasi Gibran. Bisa meskipun jadi, kan? MK sekarang berbeda. Oke lah, katakanlah yang selama ini disebut Paman tidak ikut lagi. Ya, tapi komposisinya 4-4, 8. Ya, tenang, Paman Usman tidak ikut ya. Dan komposisinya 4-4. Pastikan. Kalau 4-4, maka yang ada ketuanya itu yang menang. Oke, itu ada aturannya? Iya, ada aturannya. Yang ada ketuanya itu yang menang. Iya. Bang, saya tambahkan ya. Jadi berkaitan dengan... Jangan ditambahkan, tapi ditanggapi. Boleh, saya tanggapi langsung. Jadi TSM itu nggak mesti angka-angka kok. Iya. Ada buktinya Kota Waringin Barat, Jawa Timur, Bengkulu Selatan. Jadi prinsipnya begini, kita semua ini kan pelaku peradilan nih. Saya, Bang Revi sama juga. Kadang-kadang kita jadi ahli, kadang-kadang jadi lawyer. Dalam posisi yang berbeda-beda aja sebenarnya. Jadi kita tahu persis perkembangan evolutif daripada terobosan-terobosan hukum dan konstitusional yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi pernah melahirkan putusan yang sangat fundamental seperti itu. Putusan perkara 45 tahun 2008, yang mana TSM itulah sebagai sebuah pranata dicetuskan pada saat itu, dan kita terima sebagai satu putusan yang betul-betul luar biasa pada saat itu. Yang kedua, putusan tahun 2010 Kota Waringin Barat, di mana dibatalkan hasil pemilu itu. Seluruhnya itu? Seluruhnya, lalu memutuskan pemenang sesuai dengan putusan MK pada dan berubah saat itu. Pemenangnya, Pak? Berubah. Lalu ada semacam pergeseran paradigmatik dari Mahkamah Konstitusi pada saat itu dengan melakukan satu judicial activism, dengan melakukan terobosan-terobosan penting pada saat itu, akhirnya berubah. Kita uji coba dengan Pilpres 2014, yang mana postulat-postulat inti seperti itu juga berkaitan dengan kualitatif, berkaitan dengan TSM itu disoalkan. Tapi pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabaikan itu. Terakhir, yang paling terakhir adalah putusan perkara nomor 1 2019, yang mana pada saat itu asumsi TSM juga dipersoalkan. Jadi pada saat pemilu 2019 itu sebenarnya angka-angka kalkulatif itu sama sekali tidak pernah disoalkan atau didalilkan pada saat itu. Yang didalilkan adalah persoalan pelanggaran yang bersifat TSM itu. Tapi apa kata Mahkamah Konstitusi? Politik hukum telah berubah dengan diundangkannya Undang-Undang 7-17 pada saat itu, yang mana seluruh pranata yang dibuat pada Mahkamah Konstitusi pada saat itu tentang TSM itu telah dibuatnya, telah dilembagakan, dipositifkan dalam Undang-Undang 7 itu menjadi gawe. Ya, atau Anda mengatakan bahwa semua itu tetap harus dengan angka. Angka penting, tapi Mahkamah saat ini kan 2 hari saja bisa berubah. Mahkamah saat ini kan MK itu putusan Paman Usman itu berubahnya 2 hari cuman. Tanggal 19 September ya 2023 semua menolak permohonan yang mengaitkan soal usia itu dan juga pernah menjabat di jabatan publik. Tanggal 21 Paman Usman datang mempengaruhi hakim, dikabulkan. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara tadi living constitutions, itu perubahan-perubahan itu sering terjadi. Hanya memang yang paling penting adalah moral dari perubahan tersebut. Anda mau berubah untuk keadilan atau berubah untuk mendatangkan orang atau memberikan jalan bagi orang, kan itu persoalannya. Tetapi sekali lagi, kalau hakim mengatakan dia tidak berhak lagi untuk menguji konstitusionalitas sebuah pilpres atau pemilu, maka dia tidak usah menjadi hakim konstitusi karena dia menghilangkan hakikat Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution. Dan itu hakikat Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia ini.
Jadi misalnya Mahkamah Konstitusi Thailand, Georgia pernah membatalkan hasil pemilu itu bukan karena suara, tapi karena cawe-cawe intervensi kekuasaan puncak pada pemilu itu yang dianggap bahwa excessive power itu sudah mempengaruhi pemilu sehingga pemilu tidak bisa berlangsung secara jujur dan adil atau konstitusional. Batal semuanya. Itu, dan MK kita tidak terhalang. Itu kata Yusril Iza Mahendra ketika menjadi ahli pada tahun 2014. Dia mengatakan, kalau kemudian MK menemukan ada pelanggaran konstitusi, maka tidak tertutup kemungkinan bagi MK untuk membatalkan hasil pemilu. Itu kata Yusril Iza Mahendra dari tim 02 sekarang. Tapi ini ada waktu nggak ini? Saya mau, ini hak adik-adik sekalian tuh mengetahui ilmu tentang electionnya. Ada Ini waktu. bicara MK bukan? Ini semua. Ini kita kan bicara tentang kecurangan dan termasuk MK juga. Oke, singkat aja gimana nanti? Oh nggak bisa. Oke. Kalau gitu jeda. Kalau gitu kita break dulu. Kita dengarkan nanti pasca break untuk ke Bung Natalius Piga. Kita akan kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Kita bicara juga nanti soal hak angket. Ujungnya kemana? Benarkah ujungnya pemakzulan? Kita akan kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Benar-benar pedas kata-kata Refli Harun ini.